Terjemahannya? Terjemahannya lagi ya. Ya, apa namanya? Nah, di sini dikatakan seorang mata yang melihat seorang Allah nih. Seorang Allah biadab. Itu seorang Allah itu siapa yang kau sedang hinakan itu? Tuhannya siapa itu? Allah itu siapa? Seorang Allah. Kan kampret. Harusnya kalau kau mau seorang Yahweh, atau seorang Theos, atau seorang dewa, atau seorang Tuhan. Biar lucu kita. Seorang Tuhan. Nah, coba, berapa banyak penistaan di sini? Allah, Tuhan kami, Allah disebut seorang. Kedua, di situ tidak ada kata seorang, tapi Elohim. Coba, berlapis-lapis sudah kebohongan di situ. Elohim. Apa artinya Elohim, Dek? Tuhan. Parah ini kalian ini. Udah diajak berdamai, diajak mari bersatu. Kita protes lagi. Gak ada lagi kita berdebat yang kayak gitu. Udah mari sama-sama kita kelahi. Saya hanya menggambarkan begini ya, 1 menit terakhir ya teman-teman. Firman Tuhan pencipta langit dan bumi itu tidak bisa dikoreksi. Firman Tuhan yang asli tidak bisa direvisi. Gitu loh. Nah, sedangkan kitabnya orang Kristen bisa dikoreksi, bisa direvisi. Bukti barusan kita tunjukkan. Nah, ini kita tidak menolong, tapi masih menyikapi yang tadi. Iya kan? Apabila ada kitab yang bisa direvisi, bisa dikoreksi, maka saya katakan itu bukan firman Tuhan. Itu terjemahan dari firman Tuhan. Oke? Sepakat ya? Sepakat. Jadi terjemahan itu, terjemahan Al-Quran itu bukan firman Tuhan. Nah, seperti itu. Berarti ya, silakan diambil alih. Berarti Bang, Yesus ini juru selamat dalam artian utusan gitu ya Bang ya? Iya, betul. Juru selamat Yesus itu. Juru Salom. Juru Islam. Yesus juru selamat. Selamat bahasa Ibraninya apa? Shalom. Shalom dalam bahasa Arab apa? Akar kata dari Islam. Berarti Yesus mengajarkan keselamatan menuju kepada damai sejahtera. Apa itu Islam? Gitu loh Bang. Lain cerita kalau dikatakan Yesus juru Kristen, angkat tangan saya. Tapi sayangnya di Bible itu dikatakan juru selamat. Damai sejahtera buat Yesus. Tadi itu bilang itu akan muncul dalam 3 hari. Setelah 3 hari, orang oten-oten kan, kami ini kan artinya kalau memahami lebih dalam itu Tuhan Yesus ini memprediksi, ibaratnya memprediksi akan ada sosok dia lagi akan muncul, akan mengaku-ngaku. Aku sih berpikirnya kayak gitu Bang. Oke, sekarang baik. Tenangkan pikiran abangku Yunan. Dengarkan saya. Ketika kemudian Yesus nih menjelaskan aku akan pergi. Di dalam Yohanes 16 adalah benar jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penolong seorang penolong lain itu tidak akan datang kepadamu. 1. Yohanes 14 nomor 16, aku akan minta kepada Bapa agar Bapa mengutus seorang penolong lain. Berarti menurut Yesus, ini menurut Yesus Bang, bukan menurut saya. Yohanes 16:7, Yohanes 14:16. Menurut Yesus, yang datang setelah dia pergi, seorang lain atau dia sendiri? Saudara Yunan. Gimana Bang, gimana? Aku akan minta kepada Bapa agar Bapa mengutus seorang penolong lain. Itu di Yohanes 14:16. Yohanes 16 nomor 7 adalah benar apa yang kamu katakan. Adalah lebih baik jikalau aku pergi. Sebab kalau aku tidak pergi, penolong lain itu tidak akan datang kepadamu.
Jadi menurut Yesus, setelah Yesus pergi, siapa yang datang menggantikan posisinya? Yesus atau seorang penolong lain? Ya penolong lain, Bang. Masya Allah, penolong lain. Itu satu, Bang. Mohon dicatat, dilingkarin, kasih stabilo. Menurut Yesus yang datang setelah dia pergi adalah penolong lain. Yang kedua, Lukas 21 nomor 8. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku. Janganlah dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia. Janganlah engkau percaya. Pertanyaan saya, menurut Yesus, setelah dia terangkat ke langit, apakah akan datang penyesat dengan memakai nama Yesus? Ya, sesuai prediksi dia sebelum terangkat ke langit. Kecil suaranya, Bang. Suaranya kecil banget, Bang. Kalau kita kaji lebih dalam sesuai prediksinya waktu dia masih di bumi. Aduh, Bang, suaranya jauh, Bang. Kejauhan suaranya. Hilang. Halo. Iya, bagus. Ya gini, Bang. Kalau sesuai prediksinya Tuhan Yesus ini sebelum dia terangkat ke langit, kalau sesuai prediksinya sih iya. Akan datang penyesat dengan memakai namanya. Memakai namanya. Oke, bagus. Jadi sudah 2 poin. Itu kan tanda-tanda Yunus itu kan. Dia itu mengibaratkan seperti halnya memprediksi gitu akan muncul Penyesat gitu, dengan menggunakan nama Yesus. Iya. Oke. Bermujizat menggunakan namanya. Ya, oke, baik. Sekarang yang pertama tadi yang datang setelah Yesus adalah oknum lain. Setelah dia pergi akan datang oknum mengaku Yesus. Berarti setelah Yesus terangkat ada 2 oknum yang datang. Yang satu oknum seorang penolong lain, yang satu oknum orang lain ia mengaku-ngaku Yesus. Pertanyaan saya kepada abang ini, yang mengaku Yesus itu datang kepada Nabi Muhammad atau datang kepada Paulus? Ayo. Gak bisa jawab di situ, Bang. Saya dengar-dengar Oten di bawah ini, Bang. Gak enak, Bang. Iya, tahu, Yang Bang. datang mengaku Yesus setelah Yesus terangkat. Kan ada satu yang datang setelah Yesus mengaku Yesus, yaitu penyesat. Yang datang setelah Yesus mengaku Yesus adalah penyesat. Yang datang kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW adalah roh kebenaran, roh kudus. Yang datang kepada Paulus mengaku Yesus. Pertanyaan saya, penyesat datang setelah Yesus mengaku roh kudus atau mengaku Yesus? Jawab dengan jujur. Iya, mengaku Yesus. Mengaku Yesus. Yang mengaku Yesus ini datang kepada Nabi Muhammad atau datang kepada Paulus? Dia datang ini sama Paulus, sedangkan Allahu Yesus Akbar. Tuhan Masya Yesus Allah. aja nggak tahu dari 13 kitab yang diinikan sama Paulus tuh, Tuhan Yesus nggak tahu. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban. Nikmat mana lagi yang akan kita ingkari yang Tuhan beri? Akal, ilmu pengetahuan, telinga dikasih oleh Allah untuk mendengar, mata dikasih oleh Allah untuk melihat, akal untuk menelaah. Kita mau ingkari itu? Akal sudah terkonek dengan informasi Bible. Akal sudah terkonek penjabaran Al-Quran. Kuping sudah mendengarkan literasi kebenaran. Apa yang bisa menolak itu? Setan. Keangkuhan, kesombongan, kekufuran yang bisa kemudian menghentikan kebenaran itu tembus ke dalam sanubari. Uraian yang mana lagi coba? Yesus mengatakan, yang datang setelahku adalah penolong lain. Aku minta kepada Bapa. Kalau yang datang adalah Yesus, ngapain dia minta? Loh, aku yang datang sendiri kok. Tapi ternyata Yesus mengatakan juga di dalam Matius 24
Di situ sangat valid sekali dikatakan. Jadi ketika ada orang berkata ada Yesus di sini, ada Yesus di sana, jangan kau percaya. Ada Yesus di padang gurun, jangan kau percaya. Ada Yesus dalam bilik, jangan kau percaya. Aku telah mengatakannya, camkanlah, aku telah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Jadi kalau ada orang datang mengaku Yesus ada di sini, Yesus, jangan kau percaya. Sebab kedatanganku yang kedua nanti ditandai seibarat cahaya yang terlontar dari timur sampai ke barat. Begitulah nanti keadaanku untuk pada saat aku datang yang kedua kalinya. Kisah Para Rasul 1 nomor 11. Yesus yang malaikat berkata, Yesus yang kau lihat terangkat ke langit akan datang untuk yang kedua kalinya sama seperti engkau melihatnya ketika ia pertama kali terangkat ke langit. Berarti Yesus datang kedua kalinya terakhir kali nanti lengkap dengan jasadnya. Yang ditemui Ananias, yang menemui Paulus, yang menemui penulis kitab Wahyu hanya suara saja, tidak ada jasad. Itu siapa? Akulah Yesus yang kau Assalamualaikum Bang Juma. Yesus berkata, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yesus berkata di dalam Lukas 10:18, Aku Yesus melihat iblis jatuh dari langit berupa cahaya. Yang ditemui Paulus di Pulau Patmos berupa cahaya. Yang ditemui kemudian pengarang Wahyu juga berupa cahaya. Yesus datang menurut malaikat, datang bukan berupa cahaya saja, tetapi lengkap dengan jasadnya. Kalau itu dikatakan, oke, silakan Bang. Itulah, kan aku kan ini pikirnya kan gini. Ini kan Yesus muncul kedua kalinya itu dengan tanda-tanda cahaya ini dari timur ke barat. Loh, berarti sama seperti matahari. Iya toh? Iya, Bang. Sekarang kalau matahari terbit, apakah cuma satu orang yang lihat atau semua orang di dunia? Nah, enggak. Artinya berarti ini berarti udah kiamat dulu ini. Pandai, Masya Allah, Subhanallah. Coba Anda baca Matius 24 itu. Apabila ada orang berkata, sebab aku akan datang, sebab anak manusia akan datang seperti cahaya bersinar di timur dan cahayanya terlontar sampai ke barat. Demikianlah nanti kedatangan anak manusia untuk yang kedua kalinya. Dan akan terdengar, apa itu? Gemuruh, hancur di mana-mana, bintang berjatuhan, bla 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 dan seterusnya. Artinya benarlah Al-Quran, salah satu tanda kiamat adalah turunnya Nabi Isa alaihissalam untuk yang kedua kalinya. Matius 24, coba Anda baca. Di situ lengkap ketika Yesus turun yang kedua kalinya, maka kiamat datang. Malah diceritakan di sana, bintang-bintang berjatuhan. Apalagi yang berjatuhan, semuanya akan terjadi dengan sendirinya ketika. Tapi betul orang kan? Kristen nggak ke situ pemikiran mereka, nggak. Kenapa gitu, bisa demikian? Karena itu tadi saudaraku, Matius 12, angkatan jahat dan angkatan tidak setia. Kan angkatan jahat, jadi dia akan selalu kepada kejahatan. Tuhan Maha Suci, Tuhan Maha Tinggi, Tuhan Maha Hidup, Tuhan tak serupa dengan makhluk. Diganti, Tuhan jadi manusia, Tuhan jadi makhluk, Tuhan mati dibunuh manusia. Diganti. Begitulah iblis cara kerjanya, selalu membantah perintah yang maha tinggi. Angkatan jahat, namanya jahat. Silakan, Bang. Artinya kan kalau mau memahami Bible, woi Juma tolor. Dari kecil Kenapa itu sibuk kali ngurusi sama orang lain? Jujur ya, aku nggak pernah baca Bible kan, jarang malah. Bahkan ke gereja itu aku jarang. Makanya nggak tahu. Setelah pantaslah waktu itu aku minta ke paman kan, Jujur ya Bang ya, aku pamannya pendeta juga, ada juga pendeta paman saya. Dulu saya minta Bible mau baca-baca belajar gitu kan tentang Tuhan Yesus, nggak dikasih, katanya ya
kamu jangan imanilah, kuatkan iman katanya. Nah jadi aku suatu ketika dapatlah Bible kan, belajar baca. Iya. Ya jadi ngerti. Artinya aku lagi membelajar sama aku mengkosongkan pikiran aku. Aku nggak menganggap diri aku ini nggak punya agama, katakanlah. Walaupun kenyataannya kan aku agama Kristen, tapi aku mengkosongkan pemikiran saya, menganggap diri saya ini lagi mencari Masya Allah. Tuhan ini. Itu Oke. aku caranya nyari, ibarat kosong Oke. kan mau ku isi apa gini. Betul. Nah, Betul. setelah justru aku nemu kebenaran itu dari ini sendiri, dari Bible sendiri. Jujur, Mantap. Bang. Mantap. Iya. Mantap. Salut. Dengar itu Daniel, kau itu Daniel, dengar itu. Salut. Saudara Yunan, saya ingin bertanya sedikit saja, boleh? Iya, Bang. Silahkan, Bang. Iman Aku fans banget loh ini sama Bang Jom ini. Iman tanpa perbuatan hakikatnya mati. Betul ya? Iya. Benar ya? Oke, iman tanpa perbuatan hakikatnya mati. Betul itu. Imani saja tapi tidak diperhatikan itu mati. Nah, iman tanpa akal apa namanya, Bang? Nggak bisa, Bang. Nggak masuk. Kalau cuma sekedar imani saja, lo atas dasar apa iman? Oke, bagus. Kena ini, saudara ini kena. Kalau iman tanpa perbuatan adalah mati, ada yang lebih dahsyat lagi. Iman tanpa akal. Boleh nggak Tuhan pencipta langit dan bumi itu mati? Oh, enggak. Bahkan Enggak. Tuhan Berarti itu enggak malu, enggak takut, enggak seperti Yesus. Berarti iman harus dengan akal, betul? Iya, betul, Bang. Akal Betul. dulu baru beriman. Subhanallah. Subhanallah. Karena hanya orang yang beriman tanpa akal yang bisa mengimani Tuhan mati dibunuh manusia. Kenapa kuda makan rumput? Karena kuda memandang rumput itu sama seperti coto Makassar. Kuda memandang rumput itu sama seperti ikan bandeng, ikan kakap, soto Banjar, sama seperti KFC. Melihatnya itu kenapa? Karena cuman percaya tok, hanya mengandalkan mata. Makan, ini adalah soto, ini adalah sate, makan kudanya lahap. Kenapa bisa demikian? Karena dia hanya modal percaya tanpa akal. Itu kuda. Tentu kita nggak mau disamakan dengan kuda dong. Nah pertanyaannya sekarang, ada orang kemudian beriman Tuhannya datang mati dibunuh oleh manusia. Apakah itu iman berdasarkan akal? Tidak. Saudara, kita akan berkata, oh kita punya iman tidak bisa dengan akal. Ya sudah, angkat tangan saya. Apa bedanya dengan orang yang dia makan ini mengatakan ya tidak akalnya tidak berfungsi, ya sama aja kan? Nah, jadi ketika Yakobus mengatakan demikian juga halnya dengan iman, jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Pertanyaannya, kalau iman tanpa akal, apa namanya? Pengen kentut aku ngomong kau cuma. Saya tanya dulu kalau gitu, iman tanpa akal apa namanya, Bang? Pengen kentut aku ngomong kau cuma. Ku tanya dulu, iman tanpa akal apa namanya, Bang? Tai kucing kau cuma. Oh, tai kucing. Tai kucing kau, bertahu Oh, kau. tai kucing. Sibuk kali kau ngurusi agama orang lain. Kau urusilah agamamu. Kau mau Hey. kami nyembah setan ke apa ke? Apa hubungannya sama aku? kitab yang kau gunakan tadi itu barusan kita buka loh di sini, Yesaya 64 nomor 4, seorang Allah. Bujang inam bertahu kau. Bujang inam. Ini kitabmu ini. Kitab yang kau ambil, sudah kau ambil dari agama Yahudi, masuk ke Indonesia, kau rubah pula itu original teks menjadi salah, nyerang pula Tuhan kami. Seorang Allah katanya. Gak usah kau mati-matikan mikrofonku toh. Harusnya di situ seorang Sibuk, kan? teos atau seorang dewa. Jangan kau ambil Kau Tuhan urusilah kami. agamamu, bujang.
Loh, kalau kamu nggak mau disentuh agamamu, jangan main api dong. Kalau celeng kayak gini turunin ngapa? Biar enak kita diskusinya. Celeng dinaikin. Tapi kan Indonesia juga butuh lihat orang Kristen tabiatnya seperti apa, akhi. Jangan yang ditahu cuman Islam aja dong. Orang Indonesia juga harus lihat, oh ini loh Kristen, ini loh penghujat-penghujat itu. Jadi dalam hal ini aparat juga melihat, oh ternyata memang Kristen yang memancing. Padahal tadi orang sudah menjelaskan baik-baik, datang-datang dia kasar. Gitu loh maksudnya. Jadi biarkan dulu dia menghujat, biarkan dulu dia kita perlihatkan ini loh sebabnya. Karena kita menyatakan ini kan betul. Di dalam Bible-nya dia, ya mereka ambil terjemahannya dari agama lain. Yesaya 6:4 kan dia keciduk tadi tuh. Seorang Allah. Seorang Allah. Padahal di situ Elohim. Elohim ini kalau diterjemahkan ya Tuhan. Atau Adonai. Dalam bahasa Ibrani. Atau Hashem kalau saudara-saudara kita, sorry bukan Hashem, tapi dia mengatakan Eloah kalau dia tunggal, Elohim kalau dia jamak. Tapi tidak ada hubungannya dengan Allah di sini. Nah ini harus diperlihatkan kepada saudara-saudara bahwa kenapa umat Islam itu hadir di sini, Akhi Sugi ada di sini, Dinda Natalia ada di sini, Adinda Fandi ada di sini, saya ada di sini, karena orang Kristen melalui lembaga Indonesia melakukan penistaan secara sadar, secara terstruktur, secara terencana, masif dan bergelombang, bergerombol, bersama-sama, kompak, berjamaah melakukan penyesatan dan penistaan terhadap agama Islam. Apa bukti penyesatan dan penistaan agama Kristen kepada umat Islam? Salah satunya yang tadi, Yesaya 64 nomor 4. Allah dikatakan seorang Allah. Adapun dia menuliskan A kecil LLAHA itu cuman trik. Yang jelas terciduk. Dia mengatakan seorang Allah. Satu-satunya sumber kata Allah yang mereka baca Allah hanya Allah dari Al-Quran. Kenapa? Karena Allah dalam Al-Quran ketika dilatinkan tulisannya adalah ALLAH. KBBI Allah ALLAH adalah nama Tuhan dalam bahasa Arab. Indonesia tidak menggunakan bahasa Arab. Indonesia menggunakan bahasa Indonesia. Bahasa yang kita cintai, bahasa Indonesia. Bible ketika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, justru mengambil Tuhannya umat Islam masuk ke dalamnya. Menandakan bahwa ini adalah penistaan yang nyata dilakukan oleh Kristen secara agama. Bukan secara oknum, tapi secara agama, secara lembaga. Kristen telah menistakan agama Islam. Bukti akurat. Seperti itu. Silakan Saudara Daniel, kalau mau cakar-cakaran, saya juga punya tangan. Silakan. Enggak gitu belajarnya Bang Daniel. Enggak kayak gitu. Belajar tuh kalau cerdas tuh orang cerdas diam ngangguk. Itu aja. Masya Allah. Dengar itu Saudara Daniel. Enggak kayak gitu Daniel. Jujur ya, awal-awalnya juga aku dengar-dengar yang kayak gini. Aku membantahnya tuh sambil ngehayal, ngebayangin si pendeta, si bapak pendeta tuh di depan kita, ngebayangin. Jadi ku coba tuh gimana ya caranya nih biar bisa paham gini. Ya jalan satu-satunya ya itu hilangin dogma, doktrin, dikosongkan Bang pikirannya Bang biar masuk. Coba dicoba Bang, ya, coba Bang, serius Bang. Coba dicoba Bang Daniel, serius Bang. Gua kayak gitu Bang. Soalnya secara data kita mau debat, mau kemana kita debat. Bantahannya ke kita juga, diisi kitab kita sendiri Bang bantahannya. Nggak bisa kita mau kemana tuh nggak bisa Bang. Bang Yunan ini Kristen kan ya? Iya Bang. Katolik? Protestan Bang. Oh iya, oke, sip. Tadi malam aja masih keras itu Akhi. Oh ya? Debat sama saya, wow masih keras tadi malam tuh. Masya Allah. Alhamdulillah. Beliau mencoba mengosongkan dirinya, akhirnya bisa menerima apa yang kita sampaikan gitu. Ya, Masya Allah.
Ya, mudah-mudahan dapat hidayah. Coba Bang Daniel, dicoba Bang, dicoba aja. Kalau nggak bisa ya nggak usah, nggak apa-apa. Jadi dalam bahasa Arab itu disebut mu'allaf. Itu bahasa Arab. Mu'allaf itu bahasa Arab, artinya orang yang hatinya dilembutkan. Nah, tuh. Kenapa orang-orang yang Kristen masuk Islam disebut mu'allaf? Karena ketika dia Kristen hatinya keras. Begitu hatinya dia lembutkan, menerima Islam, masuk mereka di Islam disebut mu'allaf. Gitu Bang. Aku pun itu yang dengar-dengar, tapi nggak mau aku gitu. Tuh kan diomoli kau Daniel. Domeli mamakmu kau itu. Itu benar. Dilarang lembutkan hatinya, disuruh mengeraskan hati. Disuruh mengeraskan hati. Justru mamaku nanya, di Islam perempuan disunat juga nggak? Mama aku dukung Daniel. Masya Allah. Didukung. Iya Bang, serius, betul. Kan keluarga yang dukung, bukan keluarga aku. Nggak apa-apa, Iya. suka kasih Oh itu. diomeli mamamu Bang, aku enggak. Mana ada diomeli aku? Bonga. Kau Kristen kau bilang, tapi imanmu lemah kali. Oh, dia Bukan lembutkan gitu, hatinya. Bang. Enggak. Makanya tadi kan aku bilang dicoba Bang. Kau percaya Yesus nggak? Kau percaya Yesus nggak? Aku pecinta Yesus Bang, makanya dari tadi malam ku nanya tuh Yesus di Islam tuh kayak mana? Sama Bang ceritanya Bang. Ini si Cuma ini kan nggak ngerti dia apa mau kayak mana Alkitab mau ngapain diurusinya agama orang lain? Alkitab mau kau urusi Cuma, ngapain kau urusi Alkitab orang lain? Kitab Kau buat contoh sama kitab saya itu pengikut-ikutmu. membahas kitabmu Bang. Hah? Kitab saya membahas kitabmu. Jadi yang salah siapa? Nggak ada Kenapa yang kita salah di sini, membahas nggak ada yang kitab salah. kami? Kita dudukkan perkara pada poin yang sesungguhnya. Tidak. Intinya Cuma, kau dengar dulu Cuma. Intinya Cuma, kau hidup sampai hari ini itu semua karena Yesus mengasihi kau, tahu kau. Yesus hidup aja dihidupkan sama Tuhan saya, gimana dong? Kalau tidak ada Tuhan Dari saya, Yesus itu mana nggak dalilnya? hidup. Mana dalilnya? Kamu minta di dalam Al-Quran atau di dalam Al-Quran atau di dalam Bible? Aku nggak ngerti Al-Quranmu, yang ku ngerti hanya Alkitab. Oke. Itu pun nggak sepenuhnya ku mengerti. Jadi nggak usah kau olok-olok agama Kristen. Bertahu kau. Ya, sekarang pertanyaanmu itu Yesusmu mau dijelaskan berdasarkan Bible dihidupkan sama Tuhan saya atau dihidupkan sama Mana atau dulu kau pilih? Biar ada tagmu dua. Kisah Pilih. Para Rasul Mana 2 dulu nomor kau? 22 coba. Berdua tagmu. Bang, kalau menggonggong anjing juga tekmu. pandai Bang. Kau jangan menggonggong kayak anjing di sini. Bicara baik-baik kau. Kalau menggonggong Bang itu sudah tugasnya anjing, bukan tugas kau. Dari dulu kalau agama Kristen. Yang olok-olok siapa? Kok Yang dia olok-olok siapa? Siapa yang olok-olok? Olok-oloknya di mana? Kan Anda minta kan udah tersebar coba di sini tunjukkan semua. di dalam Bible. Aduh. Kalau Yesus itu dihidupkan sama Tuhan umat Islam, kalau mau kutunjukkan. Kau tuh mau kayak mana pun kau bilang Juma. Ya tuh kan, susah itu Bang, mau kami karena kamu sembah, itu mau kami sembah setan. Apa urusanmu sama kamu? Apa urusannya sama kamu? gimana sih? Mau kau bilang kami nyembah manusia, mau apa? Ini apa, gejala kayak apa, awalnya kan gimana nggak ada sih ini urusannya orang gejala sama kamu. awalnya ini gimana sih? Bentar ya, ada telepon nih sebentar. Tuh, Abigail lagi ngeluarin apa ilmunya itu. Tengok Sibuknya tuh. kamu ngurusi agama orang lain. Tuh malaikatnya Apa, Abigail? datang tuh malaikatnya tuh. Tuh malaikatnya Malaikat datang tuh. orten. Tenangkan dulu itu Abigail tuh. Daniel tenangkan dulu biar enggak menggonggong dia. Tenangin ya. Oh, jangan nyangka diri sendiri lah. Nanti kau mati di situ. Jangan kau cekek lehermu. Aduh. Jangan kau cekek lehermu. Agak turun Sibuk sedikit ke kali dada. pengurusan Agak turun orang sedikit. Abigail turun sedikit. Jangan kau cekek lehermu. Bentar, itu Abigail udah mandi belum sih? Kok kumal banget sih? On cam belum mandi jangan-jangan. Coba lanjutkan lagi sama Yunan, silakan. Yang ganggu lah ngapain lah diurusin.
Udah kita udah tahu kualitasnya seperti apa. Turunin aja Bang Bang Fandi. Dia nggak mau diskusi dengan baik itu. Udah tahu kualitasnya Oten tuh ya kayak gini. Silakan Bang Yunan, apalagi Bang Yunan. Ambil tuh 2 kitab kan, perjanjian lama, kalau perlu kitab Tanak Bang, sama perjanjian baru. Baca timang-timang Bang. Makanya kata si Natalia, siapa? Suaranya kecil Bang Yunan. Bang Yunan suaranya kecil banget. Halo? Bang? Ya udah. Gimana Bang? Ya gini, kayak Bang Daniel tadi, kalau mau belajar coba diambil kitab, kalau perlu tuh kitab Tanak juga diambil sama perjanjian baru, ditimang-timang ajaran Yesus. Ini jadi katakan jadi seperti 2 ajaran loh, ajaran Yesus sama ajaran Rasul Paulus, kayak gitu Daniel. Udah, pokoknya Oten tuh paham udah, cuma menolak karena dogma kan. Kehayal tuh, kebayang di pikiran itu, wajahnya pendetanya itu kebayang. Sama aku juga kayak gitu, ingin belajar, ingin mengetahui, kebayang tuh doktrin dogma dari Pak Pendeta yang ada di gereja, kehayal. Nah makanya kan aku bilang ini Jun, Natalia, Jun. Iya sebentar. Jun? Lanjut Bang, lanjut. Aku sih itu aja, nggak banyak. Sama ini lagi satu, Bang Juma, aku ngefans banget Bang. Karena video-video abang ini aku kayak gini Bang. Masya Allah. Ya lanjut Jun. Iya sebentar. Izin sebentar ya Bang Yunan ya, nanti bisa dilanjut lagi. Jun? Jun ini mic-nya dibuka dulu Jun. Nggak mau ngomong ya? Ya udah di bawah ya, hempaskan. Lanjut Bang Yunan. Nggak banyak sih yang mau disampaikan, cuma itu aja. Selebihnya minta nasihatnya aja gimana ke depannya nanti. Kalau nasihatnya sih Bang, kalau emang udah yakin sih ya jangan ditunda-tunda Bang. Itu aja sih, tapi terserah keputusannya di tangan Bang Yunan. Silakan Ustadz Sugi mau masuk kayaknya nih Ustadz Sugi. Iya, seperti yang tadi siang kita katakan, kalau abang sudah siap dipercepat saja. Kalau Anda tahu betapa mulianya orang menjadi Islam, Anda itu tidak akan rela menjadi kafir walaupun 1 detik. Ya, tidak akan rela menjadi kafir walaupun hanya 1 detik saja, Bang. Karena orang Islam itu sangat dimuliakan Allah. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kamu ini umat yang terbaik yang diadakan untuk manusia, untuk menegakkan yang mungkar dan Abigail, ya, ta'muruna bil ma'ruf, ya, kita itu disuruh untuk menyebarkan kebaikan dan mencegah terjadinya kemungkaran, wa tanhauna 'anil munkar. Nah, jadi orang Islam ini orang-orang yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau bisa Bang, jangan sampai Anda menunda ya untuk mendapatkan hidayah. Hidayah itu sangat mahal. Iman itu perkara yang sangat mahal. Kadang orang untuk mempertahankan iman itu sampai rela kehilangan nyawanya Bang. Tidak apa-apa aku mati walaupun aku dalam keadaan beriman. Begitu. Arya, apa Bang? Cak Sugi, bisa nggak jelaskan orang-orang kafir ini ketika masuk neraka, Cak Sugi? Dalam Al-Quran sangat jelas sekali dikatakan innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina finaril jahannam khalidina fiha ulaika hum sarul bariyah. Orang-orang kafir dari ahli kitab dan orang-orang musyrik, mereka itu akan di dalam neraka selama-lamanya, kekal selama-lamanya, dan termasuk seburuk-buruk makhluk. Makanya tadi saya katakan kalau Anda mengetahui betapa mulianya orang di Islam itu, Anda tidak akan menunda kekafiran Anda, ya, Anda tidak akan mempertahankan kekafiran Anda walaupun hanya 1 detik.
Anda tidak akan menunda untuk mendapatkan hidayah walaupun hanya 1 detik. Karena orang-orang kafir itu lebih rendah dari makhluk apapun. Makanya di situ dikatakan sarul bariyah, seburuk-buruk makhluk. Nah, seperti itu, Bang. Nah, bagaimana Bang tadi? Kan saya minta KTP Anda tuh. Anda udah kirim belum ke saya? Aduh, jauh banget. Bang, suaranya Bang. Lagi Bang, sekarang ini aja nggak di rumah ini Bang. Kenapa? Lagi nggak kondusif Bang. Ya lagi nggak kondusif. Mama lagi itu pergi sama tante sama saudaranya. Aku ini di kosnya teman ini. Oh gitu. Iya. Ya terserah, kita udah Tapi ngasih. tetap bang, niat hati tetap ke sana Bang. Itu pasti Bang. Puji Tuhan. Anda masih menjamin besok Anda masih hidup? Berani Anda menjamin 1 jam 2 jam ke depan Anda masih hidup? Aku turun dulu ya. 1 jam 2 jam ke depan. Ya silakan Bang Abigail. Anda masih berani menjamin 1 jam 2 jam ke depan atau sampai besok pagi Anda masih hidup? Soalnya gini Bang, Abang minta enggak, saya tanya Bang. Iya, saya tanya Bang. Anda berani tidak menjamin besok Anda masih hidup? Tidak berani kan? Tidak berani. Kenapa? Karena nyawa itu haknya Allah. Kalau sampai kita mati dalam keadaan kafir Bang, sementara Anda sudah meyakini Islam itu benar tapi belum mau mengikrarkan, Anda mati dalam keadaan kafir kekal selama-lamanya di neraka Bang. Itu yang paling kita takutkan. Sekarang yang menjadi kendala apa? Ya itu identitas saya Bang, KTP mama saya juga lagi ke sana, ke rumah saudaranya, ke tante. Ini saya nggak maksa ya netizen, nggak ada saya maksa. Kita hanya menganjurkan karena betapa bahayanya ketika orang mati dalam keadaan kafir. Saya nggak mau maksa, nggak mau. La ikraha fiddin, saya tahu aturan Islam la ikraha fiddin. Tidak ada paksaan di dalam agama. Cuma saya memperingatkan betapa bahayanya orang mati dalam keadaan kafir. Karena efeknya itu neraka selama-lamanya. Itu efeknya. Nah begitu. Izin nambahin. Ya Ustadz Sugi nggak maksa sama sekali ya teman-teman ya. Justru aku kalau nginget masa-masa aku mualaf dulu, kalau nggak ada temenku yang menyadarkan aku, mungkin aku nggak akan mualaf sampai sekarang. Tapi karena disadarkan, kayak Ustadz Sugi ini hanya memberikan cara kita untuk berpikir seperti apa gitu loh Pak. Ustadz Sugi hanya berusaha menyadarkan cara kita berpikir dalam mengambil keputusan. Jadi nggak ada yang memaksa. Justru ini alhamdulillah ya teman-teman ya Pak. Ustadz Sugi ini sedang mengingatkan bagaimana supaya Bang Yunan ini nggak menyia-nyiakan waktu karena nggak ada yang tahu umur itu sampai kapan. Betul. Kita nggak tahu umur sampai kapan tuh nggak tahu kita Bang. Bahkan ada seorang mu'alaf namanya Kaisagrani, ya, ketika dia itu sudah tahu kebenaran Islam tapi dia itu belum sempat untuk mengucapkan, mau keluar rumah aja takut pas keluar rumah ditabrak mobil lah, takut begini, takut mati, intinya langsung takut mati karena dia tahu kalau dia mati dalam keadaan kafir maka neraka kekal selama-lamanya, tidak ada kesempatan. Tetapi kalau orang Islam, selagi di dalam dada kita ada iman, ya, insya Allah masih ada kesempatan masuk ke dalam surga. Tapi kalau sudah kafir, sama sekali tidak ada kesempatan. Itu yang harus kita pikirkan, Bang. Seandainya, Bang, ini saya kasih analogi. Seandainya di lapangan tempat Anda itu ada pengumuman, barang siapa yang datang saat ini juga ke lapangan ini akan saya kasih uang 5 juta. Anda kira-kira berani nunda waktu enggak Bang? Wah bentar lah,
Saya mau mandi dulu lah, mau makan dulu lah. Kira-kira begitu enggak, Bang? Iya juga sih. Hah? Kira-kira begitu enggak, Bang? Enggak. Ini di lapangan nih disiarkan pakai speaker atau pakai grup WhatsApp misalnya kan, ada pemberitahuan siapapun yang datang ke lapangan hari ini, ya saat ini juga akan dikasih uang 5 juta. Anda kira-kira langsung ke sana atau nunda, Bang? Ya, langsung ke sana, Bang. Langsung ke sana, Bang. Bahkan orang lumpuh pun akan diseret ke sana, Bang. Ya, tertatih-tatih mendatangi lapangan itu. Kenapa? Karena dia tahu betapa pentingnya uang 5 juta. Dia tahu manfaatnya uang 5 juta. Kalau dia punya uang 5 juta, saya bisa begono, saya bisa begini. Betul enggak? Iya, Bang. Padahal iman itu lebih besar daripada dunia dan segala isinya. Seandainya Allah tidak menurunkan Islam, Allah tidak akan menciptakan langit dan bumi dan segala isinya ini. Tidak. Makanya Allah mengatakan ad-dunya mataul gurur. Dunia ini hanya senda gurur saja. Hanya permainan saja. Allah tidak pernah memandang dunia ini. Dunia ini masih dipandang oleh Allah karena adanya kalimat la ilaha illallah. Tanpa adanya kalimat la ilaha illallah, dunia sudah dikiamatkan. Betapa pentingnya iman itu. Ya, kita tahu kalau kita punya iman, kita bisa masuk surga. Surga itu adalah sesuatu yang sangat-sangat indah. Sesuatu yang sangat-sangat membahagiakan. Apakah saya masih menunda untuk mendapatkan hidayah sebagaimana saya menunda ketika ada panggilan untuk dapat uang 5 juta? Kalau uang 5 juta, ada pengumuman siapa yang datang ke lapangan akan dikasih uang 5 juta saja, kita tidak menunda, uang 5 juta loh. Apalagi iman. Seharusnya seperti itu, Bang. Iya, maksudnya gini, Bang. Ini kan aku lagi kacau juga kan ini, Bang. Aku aja takut mau ke rumah ini. Terus juga Karena Tuhan karena Allah di ini dalam kan, hatimu, karena di dalam hatimu belum ada Allah. Kalau di dalam hatimu sudah ada Allah, nggak ada yang perlu ditakuti, Bang. Nggak ada. Apa yang perlu ditakuti? Makhluk kecil, makhluk tidak kuasa, Allah kuasa. Coba hadirkan Allah di dalam hatimu. Insya Allah Anda tidak akan punya rasa takut. Takut hanya kepada Allah saja. Begitu, Bang. iya. Udah, Pak Ade, kebanyakan kalau nggak mau dengar keluar. Kita nggak butuh kau juga. Nggak usah nyuruh saya berhenti. Keluar dari sini. Nggak kau tonton, kita nggak rugi. Saya ini sedang menyampaikan Islam. Kenapa disuruh berhenti? Keluar kau dari sini kalau nggak suka. Lagian lo nggak ada kontribusinya juga sama saya kok. Ngapain harus saya ikuti? Saya kalau sedang menyampaikan ilmu, ada orang yang mencoba mencegah saya. Bagi saya mereka itu bukan apa-apa. Siapa lu berani ngelarang-larang saya? Ini kebenaran Islam. Betapa bahayanya orang mati dalam keadaan kafir. Itu yang perlu kita perhatikan. Ya, kalau Anda melihat ada orang mau minum racun, betapa Anda berusaha untuk mencegah dia. Betul enggak? Ada orang mau minum racun nih, kita akan bersusah payah jatuh bangun untuk menghentikan dia. Ini sudah jelas-jelas kalau dia tidak masuk Islam, neraka akibatnya. Kok disuruh diam, lo pergi dari sini. Saya nggak butuh kau. Gitu loh. Saya paling jijik kalau ada orang mencegah saya ketika saya menyampaikan Islam. Saya paling jijik dengan dia. Ini agama yang saya sampaikan. Kalau nggak suka ilmu-ilmu agama yang disampaikan, pergi kau lihat Pargoy, lihat film porno sana kau.
Silakan Bang Yunan. Iya bang, artinya yang penting kan niat saya memang tetap mau ke sana bang, untuk kayak abang bilang menjamin, aku nggak bisa jamin untuk masih bisa ada besok pagi masih hidup. Artinya kan Tuhan Allah ini kan dia kan tahu kan niat saya kan kemana gitu bang. Saya kan juga Iya. maunya ini sama-sama mama, barengan dengan mama itu syahadatnya, maksudnya gitu. Di Iya, video, jadi di foto. coba saya tanya sama Abang. Anda Yes. percaya hanya ada satu Tuhan? Kecil Bang, kecil, suaranya kecil Bang. lagi. Kecil Bang, suaranya Bang. Halo, halo. Ya, Anda percaya hanya ada satu Tuhan? Yaitu Ini saya bang Allah. nggak bisa keras-keras ngomong bang, takut. Iya, nggak apa-apa, juga, Bang. nggak apa-apa. Anda percaya hanya ada satu Tuhan, yaitu Allah? Tuhan Allah iya, Tuhan yang mengutus Percaya. Tuhan yang mengutus Yesus. Percaya. Oke, Anda percaya Nabi Muhammad utusan Allah? Ya kan belum belajar tentang Islam bang, makanya kalau sudah belajar pasti tahu dan percaya bang. Oke. Jadi di Seperti sini Bang Zuma Anda bilang, mengimani ya. harus tahu dulu kan. Oke, berarti di sini Anda sudah separuh. Ya, Anda sudah percaya hanya ada satu Tuhan yaitu Allah, tapi Anda belum bisa percaya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Kan begitu, Bang? Iya, karena belum ada di. Oke, ya, nggak apa-apa, Bang. Kita nggak marah. Anda nggak percaya Nabi Muhammad bukan utusan Allah, nggak apa-apa. Nah, justru itu yang menjadi PR saya untuk menerangkan kepada Anda bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Kan begitu, Bang? Oke? Iya. Makanya justru saya bersyukur ketika Anda belum mau bersahadat dengan alasan belum percaya Nabi Muhammad. Saya bersyukur. Artinya Anda masuk Islam tidak asal-asalan. Yang penting saya masuk Islam mengucapkan kalimat syahadat walaupun saya tidak percaya Nabi Muhammad. Tidak boleh seperti itu. Justru di sini saya mengetahui ya alasan Anda yang sebenarnya karena Anda belum meyakini Nabi Muhammad utusan Allah. Kan begitu? Iya. Nah, gitu dong. Nah, sekarang mari kita buktikan bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Oke? Iya. Oke, Bang ya? Oke. Iya, Bang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu orang yang umi, orang yang tidak pernah belajar tentang ilmu pengetahuan. Ini Muhammad orang ya, yang ya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu nggak pernah sekolah. Ya, kenapa saya yakin Nabi Muhammad itu nggak pernah sekolah? Karena sejak masa kecilnya beliau di dalam kandungan sudah ditinggal orang tuanya, ayahnya. Ya, umur 5 tahun ditinggal ibunya, lalu ditinggal sama kakeknya. Jadi Rasulullah itu nggak pernah belajar, intinya. Nah, hebatnya Rasulullah walaupun tidak pernah belajar tentang astronomi, biologi, zoologi, terus apalagi biologi, embriologi. Tapi Rasulullah itu apa yang dikatakan Rasulullah itu tidak bertentangan dengan ilmu pengetahuan di zaman modern ini. Justru apa yang disampaikan oleh Rasulullah itu menjadi rujukan para ilmuwan. Nah, itu hebatnya Rasulullah. Contoh, Bang. Rasulullah melalui Al-Quran tentunya ya, mengatakan bahwa di dalam laut ada api. Rasulullah ini orang yang tinggal di gurun, di padang pasir. Boro-boro dekat dengan tengahnya laut. Bibir pantai aja jauh, Bang. Nah, api di dalam laut itu kedalamannya pada waktu tahun 1900
86 ya kalau nggak salah, itu ditemukan kedalamannya 1.800 meter. Kedalaman api di dalam laut nih. Pertanyaan saya, Rasulullah di dalam Al-Quran, melalui Al-Quran mengatakan ada api di dalam laut. Kira-kira di zaman itu adakah orang mampu menyelam sedalam 1.800 meter, Bang? Iya juga, Bang. Iya betul. Iya, Bang. Kira-kira mampu enggak, Bang, orang menyelam 1.800 meter? Nggak bisa. Enggak mungkin ya? Nggak bisa. Alat-alat selam itu aja nggak ada. Betul. Pertanyaan saya, Rasulullah ngarang atau Rasulullah ada yang memberitahu? Ya, pasti ada yang ngasih tahu. Yang ngasih tahu manusia atau Tuhan? Yang ngutus dia. Karena kalau manusia tidak mungkin. Kenapa? Karena pada waktu itu orang belum mampu menyelam 1.800 meter, betul? Iya. Nah, nggak mungkin. Satu, udah terbukti ya, Rasulullah adalah utusan Allah. Karena apa yang dinyatakan Rasulullah, yang mungkin di zaman dulu 1400 tahun yang lalu itu dianggap sebuah hoax, karena orang belum bisa membuktikan. Tetapi di zaman sekarang, manusia bisa membuktikan memang di dalam laut ada api. Itu di dalam surah Al-Hadid seingat saya. Bisa nunjukkan enggak, Bang Fandi, ada laut di dalam api dalam Al-Quran? Kita tuntun pelan-pelan supaya abang ini paham. Natali data kerja. Ntar saya carikan deh kalau enggak api dalam laut dalam Quran ya. Api dalam laut Al-Quran ya. Di dalam Quran surah At-Tur ayat 6, yang artinya dan laut yang di dalam tanahnya ada api. Berarti yang dibicarakan di sini dasar laut, betul? Dan laut yang di dalam tanahnya ada api. Yang dibicarakan apa di sini? Di dasar laut ada api, betul? Surah Al-Infitor, Al-Quran. Muhammad ya yang bilang ya, Bang. Yang bilang itu Allah memberitahu kepada Rasulullah, gitu Bang. Karena Al-Quran itu nggak ada campur tangan Rasulullah di situ. Itu murni firman Allah yang disampaikan oleh Allah kepada Rasulullah melalui malaikat Jibril. Di dalam surah Al-Infitor ayat 3, yang artinya dan apabila lautan menjadi meluap. Surah At-Takwir ayat 6, yang artinya dan apabila lautan dijadikan meluap. Nih. Jadi di ayat 6 tadi At-Takwir di situ sangat jelas dikatakan dan di dalam laut dan lautan yang di dalam tanahnya ada api. Api di dalam laut 1.800 meter. Dari mana Rasulullah tahu? Anda sudah menjawab, dari yang mengutusnya. Betul Bang ya? Oh berarti gini Bang konsepnya. Itu mengenai api di dalam laut itu Muhammad dapatnya dari Tuhan Allah kan, melalui malaikat. Betul. Berarti Tuhan Allah ngasih tahu ke Muhammad lewat malaikat, kemudian Muhammad memberitahu lagi, mengabarkan kepada murid-muridnya, begitu ya Bang ya? Kepada sahabat-sahabatnya, kepada umatnya Bang. Kepada umatnya. Iya betul. Gitu ya konsepnya ya Bang. Iya. Iya sederhana saja, berarti nggak sulit ya memahaminya. Sederhana Bang. Coba saya tanya kepada Anda,
Sejak kapan manusia itu tahu bahwa matahari itu berevolusi, bumi juga berevolusi? Ya itu nanti ditahu di zaman modern ini, Bang. Iya, di zaman modern ini, Bang, betul. Tapi Rasulullah mengatakan 1400 tahun yang lalu melalui Al-Quran, huwaladzi khalaqas samawati wal ardo wa samsi wal qamar fi falaki yasbahun. Dialah Allah yang menciptakan langit dan bumi. Huwaladzi khalaqas samawati wal ardo wa samsi wal qamar. Ya. Matahari dan bulan fi falaki yasbahun, masing-masing beredar pada garis edarnya. Dalam surah Yasin, seingat saya itu, waladzi khalaqas samawati wal ardo wasamsi wal qamar fi falaki yasbahun. Dialah Allah, ya, waladzi khalaqas samawat, dialah Allah yang menciptakan langit dan bumi, matahari dan bulan, masing-masing beredar pada garis edarnya. Matahari beredar enggak, Bang? Iya, Bang. Beredar mengelilingi bumi. Bukan, salah Anda, Bang. Matahari beredar mengelilingi galaksi Bima Sakti, Bang. Bumi mengelilingi matahari, bulan mengelilingi bumi. Tapi di Al-Quran dikatakan masing-masing memiliki garis edar. Dari mana Rasulullah tahu? Rasulullah nggak pernah belajar astronomi. Bukankah orang-orang non-muslim mengatakan Rasulullah itu buta huruf, nggak pernah bisa baca tulis? Dari mana Rasulullah tahu? Iya ya. Oke. Keren loh, keren, ya? keren, mantap. Mantap juga ceritanya. Saya tunjukkan lagi. Ya, saya tunjukkan lagi. Di dalam Quran surah Al-Mu'minun di ayat 14. Anda tahu enggak bahwa dari jutaan sperma yang menjadi manusia itu hanya 1 titik dari sekian juta sperma? Betul enggak, Bang? Betul, Bang. Betul ya? Nih, itu manusia tahu kapan, Bang, ya? Setelah adanya mikroskop atau dulu-dulu udah tahu, Bang? Jangankan dulu, Bang, jangankan itu, Bang. Masalah itu embrio kan, Bang, tuh kan? Iya. Jangankan TV aja dulu nggak ada, Bang. Radio tuh nggak ada. Nih, hebatnya Al-Quran yang disampaikan oleh Rasulullah. Himar di mute dulu, Himar di mute dulu. Tolong di mute dulu. Summa kholaknal nutfata alaqah. Itu ada kata nutfah. Nutfah itu adalah dari setitik air mani. Artinya kemudian dari setitik air mani itu kami jadikan sesuatu yang mirip lintah. Alaqah, Bang. Alaqah Anda tulis lintah di Google Translate lalu kamu terjemahkan dalam bahasa Arab. Itu pasti tulisannya alaqah. Nah, alaqah ini ya itu belum nampak oleh mata telanjang, Bang. Kalau Anda tidak percaya, Anda cek Google perkembangan manusia. Ya, kamu cek di Google, pasti ketika manusia ketika ibu hamil, ketika umur 15 sampai 25 hari, itu persis seperti lintah. Ya, persis seperti lintah. Perilakunya, cara mendapatkan makanannya seperti lintah. Dia mengambil darah dari ibu kita. Nah, ini hebatnya ini Al-Quran ini.
Kemudian dari setitik air mani itu kami jadikan sesuatu yang melekat di sini. Dari kata alakoh yang artinya lintah. Kalau seandainya wanita yang sedang ngidam, umur 15-25 hari itu perutnya dibedel untuk melihat yang namanya alakoh atau lintah itu tadi, Bang, belum kelihatan, Bang. Sementara kalau kita lihat di Bible, seandainya Rasulullah itu nyontek Bible, Anda baca di dalam kitab Anda, di dalam Ayub 10 ayat 10, bukankah engkau Tuhan yang mencurahkan aku dan mengentalkan aku seperti keju? Kira-kira mana yang masuk akal, Bang? Manusia di dalam rahim seperti keju atau seperti lintah? Seperti lintah, Bang. Seperti lintah. Mirip, kan? Dari mana Rasulullah tahu, Bang? Emangnya Rasulullah seandainya perut wanita dibedel umur-umur segitu, lintah